Metode penelitian hukum. Topik ke-18 dari 70 topik. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi, atau reasoning, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus atau case study. Di dalam pendekatan kasus atau case approach, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus atau case study merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Misalnya kasus Akbar Tanjung yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 Februari tahun 2004 dilihat dari sudut hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara. Menurut Goodhart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta material. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta material tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Untuk dapat memahami fakta material perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya, sebaliknya, semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraksinya. Mengenai hal ini, Julius Stone mengajukan contoh yang menarik, yaitu kasus Donoghue melawan Stephenson. Dalam kasus tersebut, The House of Lords berpendapat bahwa produsen ginger beer dapat bertanggung jawab terhadap konsumen akhir apabila ginger beer terkontaminasi selama proses pembotolan karena adanya seekor bekicot yang mati yang menyebabkan konsumen sakit setelah minum ginger beer tersebut. Menanggapi rumusan fakta yang diajukan oleh The House of Lords tersebut, Julius Stone mengajukan 9 masalah yang menunjukkan rumusan dari yang bersifat konkret sampai abstrak sebagai berikut. 1. Fakta yang menyebabkan sakit. 2. Fakta yang menjadi sarana sehingga konsumen sakit. 3. Fakta mengenai identitas tergugat. 4. Fakta yang merupakan bahwa potensial yang berada dari sarana yang menyebabkan sakitnya konsumen. 5. Fakta yang berkaitan dengan derita yang dialami penggugat. 6. Fakta mengenai identitas penggugat. 7. Fakta mengenai hubungan antara penggugat dan sarana yang menyebabkan sakit. 8. Fakta mengenai dapat diketemukan sebagai penyebab sakit. 9. Fakta yang berkaitan dengan litigasi. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada considerans, menimbang, pada pokok perkara. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta material dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa fakta material menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari fakta material itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem civil law, dalam mengajukan argumentasi sekaligus disertai ketentuan-ketentuan yang melandasi argumentasi masing-masing pihak. Dengan perkataan lain, para pihak akan mencari ketentuan-ketentuan hukum yang menguatkan posisi masing-masing untuk fakta material itu. Dalam hal ini hakim akan menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan hukum yang menopang argumentasi tersebut. Peter Mahmud Marzuki memberikan contoh penggunaan pendekatan kasus sebagai berikut. Fakta material, seorang pemuda yang tampan membawa sebuah tongkat mendekati seorang laki-laki yang tinggi pada suatu jalan yang sepi. Pemuda itu kemudian memukul lelaki yang tinggi itu dengan tongkatnya. Pemuda itu terus mengejar si lelaki dan ketika pria tinggi itu tersudut, ia lalu mengambil batu dan dilemparkannya kepada si penyerang. Batu itu lalu menimpa kepala pemuda tampan si penyerang itu. Oleh karena kepalanya luka parah, pemuda tampan itu tak sadarkan diri. Dengan sisa kekuatannya, lelaki yang tinggi itu berusaha lari dari tempat kejadian tersebut. Polisi yang saat itu lewat di situ langsung menghentikan laki-laki tinggi itu dan menahannya atas sangkaan melakukan penganiayaan berat. Sebenarnya, pada saat lelaki jangkung itu dipukuli oleh pemuda tampan, beberapa orang melihatnya dan bergegas ke tempat itu dengan maksud menghentikan pemuda itu memukul si jangkung. Sangat disayangkan,
Lemparan batu si jangkung lebih cepat menimpa si penyerang dan si jangkung berusaha kabur ketika orang-orang yang melihat sampai di tempat kejadian. Masalah atau isu hukum yang harus diselesaikan adalah apakah laki-laki tinggi atau si jangkung tersebut memenuhi unsur-unsur penganiayaan berat dalam pasal 351 ayat 2 KUHP atau memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Untuk menjawab masalah atau isu hukum tersebut dapat digunakan ratio decidendi putusan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada tahun 1948. Di dalam kasus yang terjadi di Surabaya itu, seseorang bermaksud untuk menghindarkan rumahnya dari pencurian dengan modus memanjat tembok. Oleh karena itulah ia lalu mengaliri tembok di halaman rumahnya dengan listrik. Perlu diketahui bahwa menurut cerita orang, pada masa itu pencurian dengan cara memanjat tembok merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Ketika ada seseorang akan mencuri dan memanjat tembok rumah tersebut, orang itu tersengat listrik dan mati. Pemilik rumah itu kemudian dipidana. Dalam kasus ini, tidak diketemukan alasan serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum ketika pemilik rumah itu memasang aliran listrik dan serangan belum dimulai. Dengan demikian, ratio decidendi untuk menolak argumentasi pembelaan terpaksa berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP adalah tidak terpenuhinya unsur serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum. Jika demikian, secara contrario, terhadap lelaki jangkung yang dipukuli pemuda tampan seharusnya berlaku ketentuan pasal ayat 1 KUHP karena terpenuhi unsur serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendinya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Sebagai contoh konkret, putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Oktober tahun 1957, telah berkembang jurisprudensi di dalam hukum adat bahwa seorang janda berhak atas warisan dari harta suaminya bersama anak-anaknya. Di dalam konsiderans, menimbang, dikemukakan alasan-alasan pengadilan untuk menetapkan janda berhak atas warisan dari harta suaminya bersama anak-anaknya. Putusan tersebut kemudian diikuti oleh putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 Maret tahun 1987 yang menetapkan bahwa janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya yang kedudukannya sama dengan anaknya. Dengan mengacu kepada ratio decidendi putusan Mahkamah Agung nomor 3190. K. PDT 1985, tanggal 13 Maret tahun 1987. Selanjutnya, Mahkamah Agung berdasarkan putusannya nomor 1839 K. PDT 1995 tertanggal tanggal 4 Juni tahun 1998 menetapkan bahwa seorang janda yang dalam perkawinan dengan suaminya tidak mempunyai anak, merupakan ahli waris dari harta suaminya bersama-sama dengan saudara kandung suaminya. Jurisprudensi lain yang boleh dikatakan menerobos undang-undang adalah putusan Mahkamah Agung nomor 500K, SIP, 1971 tanggal 26 November tahun 1971 yang memutuskan perceraian suami istri yang tunduk pada BW, atau KUH Perdata, atas dasar percekcokan terus-menerus yang tidak lagi dapat didamaikan meskipun alasan itu oleh pasal 209 BW tidak dapat digunakan untuk perceraian. Putusan itu kemudian diikuti oleh putusan Mahkamah Agung nomor 3180, PDT, L985 yang memutuskan bahwa, dalam hal terjadinya percekcokan yang dijadikan alasan perceraian tidak perlu dibuktikan penyebab terjadinya percekcokan tersebut, melainkan hal itu harus dilihat sebagai kenyataan. Di samping putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan bahan pendekatan kasus. Sebagai contoh putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 011017, PUI, 2003 tentang dikabulkannya permohonan beberapa pemohon yang mantan anggota Partai Komunis Indonesia untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ratio decidendi atas dikabulkannya permohonan tersebut pada dasarnya adalah ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu bersifat diskriminatif dan meniadakan hak konstitusional pemohon, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang diskriminasi dalam bentuk apapun. Itulah materi topik ke-18 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan,
dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.